Padri. Perlawanan rakyat Minangkabau. 1. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam yang sedang konflik dengan kaum adat. 2. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri atau kaum ulama dengan kaum adat. Kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat, seperti berjudi, menyambung ayam, dan mabuk. Perebutan pengaruh antara kaum adat dan kaum ulama jalannya perlawanan fase pertama pada tahun 1821 sampai 1825. Dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegahan terhadap patroli-patroli Belanda. Perlawanan ini dipimpin oleh Tuanku Pasaman, sedangkan Belanda dibantu pasukan pribumi termasuk kaum adat. Periode tahun 1821 sampai 1825, serangan-serangan kaum Padri memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Karena merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, maka Belanda mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824 tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Tuanku Imam Bonjol juga tidak keberatan dengan adanya perjanjian tersebut. Akan tetapi, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Tuanku Mensiangan ditangkap oleh Belanda. Kaum Padri pun mengeluarkan amarah besar terhadap Belanda. Tuanku Imam Bonjol menggelorakan kembali untuk semangat melawan Belanda. Fase kedua, 1825-1830. Pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani perjanjian yang berisi kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Seruaso, Padang Gugu, Sigandong, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik atau adu ayam. Fase ketiga 1830 sampai 1837 sampai 1838. Kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat dan kekuatan para pejuang Sumatera Barat akan meningkat. Datangnya bantuan pasukan dari Jawa 1832. Maka Belanda semakin meningkatkan ofensif terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai daerah. Kemudian dikeluarkan plakat panjang. Plakat panjang adalah pernyataan atau hikmah yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Isi perjanjian plakat panjang itu sebagai berikut. 1. Penduduk dibebaskan pembayaran pajak atau kerja rodi. 2. Belanda akan menjadi penenang jika timbul perselisihan antar penduduk. 3. Perdagangan dilakukan hanya dengan Belanda. 4. Penduduk boleh pemerintahan sendiri. Apa nggak jelas, Cuk? 4. Penduduk boleh membuat pemerintahan sendiri. Akhir perlawanan. Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak pada tanggal 25 Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Tanggal 19 Januari 1839 ia dibuang ke Ambon dan tahun 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggalnya pada tanggal 6 November 1864. Terima kasih.